Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo Sobat Wisma Indah. Kembali lagi di podcast kita Oase Wisin Team, obrolan asik dan sehat bersama Wisma Indah Team. Kali ini teman-teman kita akan kedatangan tamu. Kita akan membahas materi tentang eliminasi TBC khususnya di wilayah Puskesmas Wisma Indah. Langsung saja kita sambut pemegang program TBC di wilayah Puskesmas Wisma Indah. Beliau adalah Bapak Muhammad Ali Mahrus, Sarjana Keperawatan Nurse. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kita sekarang akan membahas tentang eliminasi TBC. Sebelum ke situ, jenengan ini masuk atau terjun ya untuk menangani TBC ini sudah berapa tahun, Mas? Mulai tahun 2024 saya megang program TBC itu tuberkulosis. Kurang lebih 3 tahun ya, Mas ya? Iya, 3 tahun. Ya, kondisi TBC khususnya di wilayah Wisma Indah gimana, Mas ini, Mas? Indonesia ini kan termasuk kasusnya terbanyak di dunia, yaitu dulu itu angkanya nomor 3. Sekarang itu naik di angka nomor 2. Jadi setiap tahunnya itu lebih dari 1 juta yang terinfeksi TBC. Mungkin sahabat Wisma Indah belum tahu ya, TBC itu sebetulnya penyakit atau gejalanya itu seperti apa sih, Mas? TBC itu adalah penyakit menular, istilahnya berbahaya. Jadi nularnya itu lewat kuman, disebabkan kuman atau bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Rata-rata menyerangnya itu di paru-paru. Namun juga di ekstra paru juga ada, yaitu biasanya itu di kelenjar, di tulang, di perut atau abdomen. Kemudian juga menyerang di organ lain seperti di otak juga ada. Tapi yang paling dominan itu menyerangnya di paru-paru. Caranya itu batuk. Paling khas batuk. Batuknya 2 hari, 3 hari? Nah, batuknya itu terus menerus, jadi ada stagnan, jadi kayak semacam ada peningkatan. Atau yang ngewekel terus menerus itu lebih dari 2 minggu. Tindakan apa yang dilakukan puskesmas mungkin ya kalau ada pasien batuk gitu, apakah langsung terdiagnosis TBC gitu? Oh, Mas? enggak, ada alurnya. Jadi ketika kita menemukan terduga, nah, ini saya menjelaskan tentang tanda gejala dulu ya. Tanda gejala TBC, tanda gejalanya itu batuk lebih dari 2 minggu, disertai ada bercak darah. Ada lagi itu mengeluh panas atau demam. Tapi suhunya tidak 39 ke atas, tidak. Biasanya itu panasnya itu nyumer. Jadi hangat, tapi terus menerus hilang timbul. Ada lagi itu keringat dingin di malam hari. Jadi kalau kita tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba kok keringatnya dingin meruntus gitu ya. Ada lagi itu berat badan turun, nafsu makan menurun, terus ada pembesaran kelenjar, terus ada lagi itu sesak nafas, terus kayak lemah. Penularannya Penularannya itu lewat udara. Jadi lewat udara itu percikan droplet. Droplet itu kayak semacam percikan, kayak kita bersin itu kan ada percikan kayak droplet, kayak semacam kecil-kecil itu ya. Tapi kita nggak tahu betul. Itu penularannya lewat itu. Jadi kalau kita antisipasinya ya harus pakai masker kalau ketemu yang pasien-pasien. Mengurangi angka penularan atau berantai itu biasanya kalau kita menemukan dalam satu kasus di dalam satu keluarga, kita akan melakukan investigasi kontak. Kita kunjungan ke rumahnya, kita data, kita cari kontak eratnya. Kayak di yang COVID serumah itu ya, gitu ya. Umpama satu rumah itu ada 5 orang ya, kita periksa 5 orang itu. Kemudian kita suruh dahak, kemudian kita periksa dahaknya. Kemudian kalau dahaknya itu negatif, kita bisa berikan terapi pencegahan yang namanya TPT itu tuberkulosis, supaya nanti tidak tertular sama yang positif itu. Berarti untuk orang yang tidak terindikasi atau positif TBC itu juga minum obat gitu? Iya, karena pencegahan supaya tidak tertular, namanya profilaksis. Ya, istilahnya buat penahan. Biasanya itu juga disarankan pakai masker. Jadi satu rumah itu pakai masker,
kemudian nanti yang sehat juga pakai masker, yang sakit juga pakai masker, tidak apa-apa, dalam arti bisa sembuh agar minum obatnya itu rutin. Tuh. Siap. Ini untuk pengobatannya bisa sembuh ya? Bisa sembuh. Banyak pasien yang alumni TB itu banyak yang bisa sembuh. Untuk pengobatannya berapa bulan? Kalau pengobatan TB kan ada kategorinya banyak ya, ada TB SO sensitif obat, ada TB RO resisten obat. Nah, kalau TB SO itu minimal biasanya itu 6 bulan. 6 bulan. Kecuali kalau ada komplikasi dengan diabetes itu biasanya ada tambahan 2 bulan jadi 8 bulan. Kalau TB ekstra paru, dalam arti di luar paru ya, itu biasanya pengobatannya 9 bulan. Jadi pengobatan ada fase awal dan fase lanjutan. Fase awal itu minimal 2 bulan atau lebih dari 56 hari. Kemudian dilanjut fase lanjutan. Berarti ini kunci utama sembuhnya TBC ini berarti harus minum rutin 6 bulan. Kita selingi permainan games ya Mas ya. Kita punya permainan mitos atau fakta tentang TBC, oke? Langsung nanti kalau mitos jangan bilang mitos. Mitos ya. Ya, kalau fakta nah gini ya Mas ya. Oke, gini. Ini oke. Pertanyaan pertama ya Mas ya. Kita mulai. TBC adalah penyakit keturunan. Mitos atau fakta? Penyakit keturunan. Mitos. Karena penyakit TB itu bukan penyakit keturunan, melainkan penyakit kuman atau infeksi Mycobacterium tuberculosis, penyakit menular. Atau fakta, TBC dapat menyerang organ lain. TBC ekstra paru seperti kelenjar, tulang, ginjal hingga selaput otak. Fakta. Fakta ya. Karena TB bukan di paru-paru aja. Organ bisa terserang dengan TBC. Mitos atau fakta, TBC tidak bisa disembuhkan. Mitos. Karena TBC itu bisa sembuh. Selama tadi pengobatannya rutin ya Mas ya. Mitos atau fakta, TBC menular melalui alat makan yang sama, mungkin sendok yang sama. Mitos. Mitos ya. Karena TBC itu penularannya lewat udara atau droplet. Mitos atau fakta selanjutnya Mas ya, TBC cuma menyerang orang yang tidak mampu katanya. Mitos ya. Karena penyakit TBC itu bisa nyerang siapa saja, kapan saja, di mana saja, tanpa memandang status ekonomi ya. Mitos atau fakta, TBC bisa disembuhkan dengan ramuan herbal, jamu Mas. Oh, mitos ya. Nah, karena pengobatan TBC itu obatnya ada beberapa kandungannya, yaitu ada semacam rifamicin dan sebagainya. Kalau herbal itu kan obat apa ya? Saya kurang tahu, suplemen bisa. Harus ada obat sesuai dengan WHO, sesuai dengan racikan, sesuai dengan dosis yang diberikan. Oke, selanjutnya ini katanya ada rencana kegiatan screening ya Mas di Puskesmas? Iya, betul. Ya, mungkin bisa Jadi sekarang itu di Puskesmas itu bisa dilakukan screening mandiri. Jadi tinggal scan barcode, kemudian isi mandiri, tinggal klik dan selesai. Jadi itu tujuannya supaya banyak yang ditemukan, dalam arti deteksi sedini mungkin. Jadi nanti kalau habis screening itu muncul di selesai screening muncul, dalam arti nanti kategori terduga kan ya. Nanti kalau kategori terduga muncul, kemudian kita hubungi, kemudian kita suruh periksa lanjut dengan menggunakan TCM atau X-ray. Nah, kebetulan ini Mbak, dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas atau bekerjasama dengan kader itu akan melakukan screening massal. Jadi semua kontak erat penderita TBC khususnya di wilayah Ledok Kulon, karena kegiatan yang akan dilakukan itu awalnya di Ledok Kulon. Nanti kita dibantu oleh kader mencari sasarannya, dalam arti minimal sasaran itu 130. Kita undang, dilakukan screening massal, yaitu SSTB namanya, screening sistematis tuberkulosis. Jadi yang pertama itu sasarannya
kontak erat. Nah, kontak erat pada penderita TBC. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang menderita diabetes. Kemudian orang yang menderita HIV, karena kedua penyakit ini berkesinambungan antara TBC, HIV dan diabetes. Ini berkesinambungan. Jadi makanya itu di screening dalam arti rawan terkena penyakit TB. Terus kemudian yang keempat itu ada remaja atau ada anak balita yang istilahnya gizi kurang, stunting dan sebagainya, itu bisa ikut screening. Dan screening itu gratis, tidak ada biaya sama sekali. Screening menggunakan X-ray. Jadi X-ray itu bekerja semacam modern lah, rongsen modern yang mode AI. Jadi kita screening berdiri, terus nanti muncul hasilnya di komputer, nanti tahu. Terus nanti sama screening lain atau mungkin dengan klinisnya bagaimana. TOS TV, temukan, obati sampai sembuh plus TPT. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk screening mandiri ya, bisa dilakukan di rumah. Nanti untuk screeningnya kita upload di media sosial Puskesmas Wisma Indah. Nanti tinggal scan barcode, kemudian diisi mandiri. Itu ya di tempatnya di sini. Oke, makasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya.